Oke, ini hasilnya pemrosesan cincau jenis perdu ya, bisa sekenyal ini. Oke, untuk tutornya silahkan disimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita ya. Oke, kali ini kita akan bikin tutorial lagi 20 liter ya untuk 1 ons daun, dan itu sudah saya siapkan daunnya, airnya, kemudian yang ada di lingkaran kuning itu ada abu ya. Abu terbuat dari daun pisang. Oke, langsung saja kita siram daunnya dengan air panas. Tujuan penyiraman sudah sering saya sampaikan ya, untuk menghilangkan bau daun, bau langu ya. Karena ini agak banyak, nggak seperti tutorial yang kemarin ya. Jadi agak lama dalam perendaman air panas karena harus rata semua. Seperti ini ya, kita aduk-aduk sampai merata semua daunnya, kena air panas semua, agar bau daunnya hilang. Itu sudah terlihat layu ya. Oke, tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe dan mendukung channel kita, semoga bermanfaat. Oke, berikutnya kita cuci dulu ya daunnya biar bersih dan air bau daunnya hilang. Oke, langkah berikutnya masuk ke tahap pengucekan daun. Oke, ini video tidak saya percepat ya, jadi bisa di ini berapa menit kita nguceknya ya. Nah, untuk membantu warnanya agar tetap hijau, kita kasih pasta pandan ya, sedikit saja, untuk membantu agar warnanya tidak berubah jadi kecoklatan. Cukup segitu ya, kita aduk sampai rata tercampur dengan air. Ini pasta pandan ini biasa digunakan untuk pewarna makanan roti dan lain-lain ya, jadi aman, sudah PBOM. Oke, langsung masuk ke tahap pengucekan daun. Usahakan tangan ada di dalam air ketika mengucek daun, dan pastikan tangan kita bersih dari kotoran atau steril ya, dari kadar asin ataupun kotoran-kotoran yang lain ya, karena pembuatan cincau ini agak-agak susah juga sih ya. Oke, bisa dipastikan tangan kita ada di dalam air saat meremas daun seperti itu ya. Boleh dihitung berapa menit kita mengucek daunnya ya. Ini tidak kita percepat ya, agar real sekalian. Ini untuk 1 kilo daun 20 liter air. Dan untuk abunya kita gunakan 3 sendok makan ya. Oke, untuk sobat-sobat yang baru bergabung di channel kita, saya ucapkan selamat bergabung. Semoga video-video kita menginspirasi dan bermanfaat, bisa diambil hikmahnya ya. Tujuan kita di sini untuk berbagi ilmu ya. Sering saya sampaikan ya, bahwa usaha cincau ini prospeknya sebenarnya sangat bagus ya. Di samping itu juga tingkat kerugian materi ya, itu sangat tipis sekali, bahkan hampir tidak ada ya, kecuali di serbu hujan. Kerugiannya pun hanya ada di cincaunya saja, yang lain bisa digunakan untuk
besoknya lagi ya. Bisa dilihat ya cara nguceknya, tangan kita selalu ada di dalam air karena untuk menghindari timbulnya buih-buih ya yang nantinya menempel di permukaan cincau. Nah, bisa dilihat ya sampai benar-benar lecek daunnya ya, agar sari-sari yang ada di daun cincau keluar semua dan mencampur dengan air. Ya tidak harus semua ya, karena kalau harus semua itu juga lama, nanti keburu yang lain ngentel ya. Oke, karena banyak sekali yang ini ya di grup saya pantau, banyak sekali yang mengeluh kenapa kok berubah jadi coklat. Itu biasa, memang begitu ya, kalau kita tidak menggunakan bantuan warna lain biasanya memang selang beberapa jam itu akan berubah warnanya agak kecoklatan ya, hijaunya kurang cerah. Jadi kita sarankan untuk sobat-sobat sekalian gunakan pasta pandan ya untuk membantu warnanya agar tetap hijau ya. Jangan terlalu banyak karena nanti bisa agak-agak pahit ya. Daun cincau perdu pun ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis kalau nggak salah ya. Ada yang lebar, ada yang agak kecil, ada yang batangnya menjalar juga ada ya. Cincau batang cuman cincau perdu cuman batangnya agak menjalar ya. Batangnya cenderung lemes dan itu lumayan susah diproses ya yang jenis itu. Mohon maaf sekali ya karena ini kamera standby tidak mengatur kecerahan. Kebetulan ini matahari sangat terang ya, sinarnya pas di ember tuh, jadi agak terlalu silau ya untuk pencahayaannya. Oke, mungkin tidak apa-apa ya, yang penting tutornya ditonton sampai selesai ya agar mendapatkan hasil yang bagus, dan budayakan jangan di skip ya. Di video sebelumnya kita sudah bikin tutorial untuk pembuatan 1 ons daun untuk 2 liter air ya. Dan kali ini kita buat 1 kilogram untuk 20 liter air. Dan ini hasilnya cukup bagus ya untuk jualan.
hasil cincaunya pun nanti akan terlihat kenyal ya. Banyak sekali di grup juga kita pantau mengalami kegagalan dalam memproduksi. Sebenarnya bukan dari tutornya ya, mungkin dari jenis daunnya yang diproduksi, termasuk jenis daun cincau perdu yang batangnya agak lemes ya, tidak terlalu kaku, itu agak susah diproses ya. Dan daunnya cenderung sangat meling atau apa ya, klimis. Itu lumayan susah ya kalau tidak cekatan, itu biasanya keburu mengental lalu susah dicaring dan hasilnya akan pecah-pecah, kemudian mudah sekali berair. Oke, ada juga yang mengeluh tidak bisa mengental atau apa istilahnya ya, nggak kenyal-kenyal, udah beberapa jam ditungguin tidak kenyal ya. Itu bisa faktornya mungkin dari pengucekan daunnya kurang sampai tuntas ya. Kalau takarannya memang sudah pas, mungkin penguceknya kurang tuntas. Oke, di season terakhir pengucekan kita kasih daun mentahnya ya, yang tidak direndam air panas. Itu ada kurang lebih 15 sampai 16 ya. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sebenarnya dikira-kira saja ya, dikira-kira satu genggam tangan saja sudah cukup, tidak perlu dihitung. Karena jenis daunnya tidak sama ya, ada yang gede, lebar, ada yang kecil. Jadi gunakan saja satu genggam tangan ya, cukup. Untuk di season terakhir itu kita sarankan menggunakan diremas juga daun mentahnya ya, atau daun yang tidak disiram dengan air panas, karena itu bisa membantu mempercepat pengenyalan dan membantu istilahnya lebih pulen ya. Nanti hasilnya akan lebih pulen dan tidak terlalu lembek. Oke, untuk yang masih mengalami kegagalan, tidak mengental ya, tidak mengental atau susah mengentalnya, mungkin kental cuman tidak terlalu pulen, ada ya, itu bisa faktor kurang abu atau cara meremas daunnya kurang tuntas ya, sarinya yang keluar. Kalau memang takarannya sudah pas sesuai tutorial ya. Oke, langkah berikutnya kita akan siapkan penyaringan ya. Dan ini langsung saya tangkringin di gerobak ya, karena nanti kalau tidak langsung ke gerobak ngangkatnya agak berat ya, karena ada 25 kiloan kurang lebih. Oke, itu kita akan tuangkan larutan abu daun pisang ya. Nah, kalau mencari daun pisang usahakan yang masih di atas pohon ya, jangan yang di tanah, biar bersih ya. Nah, di sini kita tidak boleh terlambat ya, harus agak cepat. Karena ketika disiram dengan larutan cincau ini, maksud saya dengan larutan abu,
Ini biasanya selang beberapa menit sudah terlihat agak ngentel gitu ya. Jadi kalau sampai terlambat menyaring nanti akan susah diperes, kemudian hasilnya pun kurang bagus atau cepat mencair, cepat mengeluarkan air karena banyak gelembung-gelembung di dalamnya ya. Bahkan bisa jadi hasil cincaunya akan ambiar atau pecah-pecah ya kalau sampai telat penyaringan. Oke, seperti ini cara menyaringnya ya. Usahakan menggunakan kain ya, jangan menggunakan ayakan yang biasa untuk memeras santan ya, karena nanti hasilnya kurang glowing, kurang bersih. Kenapa kita menggunakan kain kerudung ya, karena ini pori-porinya sangat lembut sekali, jadi serpihan-serpihan daun, serpihan abu itu tidak ikut tersaring. Jadi yang tersaring murni sari cincau dan yang sudah tercampur dengan air mineral ini ya. Dan ini kita menggunakan air isi ulang atau air galon. Oke, berikutnya kita akan masuk ke tahap pemerasan. Nah, di sini kita harus hati-hati ya, jangan sampai ada yang merojol ya, atau keluar dari lubang bagian atas, itu bisa kotoran, serpihan-serpihannya nanti bisa ikut ya. Harus kita pegang rapat dulu bagian atas seperti itu ya, dan kita peras dengan perlahan. Ini pun sudah terlihat mengental ya, sudah agak susah ini disaring nih. Seperti itu cara menyaringnya ya. Nah, sembari kita pelintir ya kainnya agar sari-sarinya keluar. Nah, kalau kita menggunakan kain kerudung seperti ini, nanti hasil cincaunya akan bagus, akan bersih, tidak ada serpihan-serpihan daun yang lembut atau abunya ya. Nah, di situ ada busa-busa di atas, itu bisa dibersihin dulu. Sebenarnya tidak bersihin tidak apa-apa ya, nanti akan hilang sendiri kena angin. Tapi biasanya ada bekasnya ya. Cuman kalau kita bersihin begini nanti hasilnya akan mulus ya. Nah, ini proses sudah selesai ya. Kita nanti akan tunggu sekitar 2 jam ya. Sebenarnya 1 jam saja sudah bagus, cuman kurang pulen aja. Kalau 2 jam itu sudah terlihat perfect ya hasilnya. Nah, itu ada busa-busa atau buih ya di atas, tapi nggak apa-apa, nanti juga akan hilang kena angin ya. Oke, ini sudah kisaran 2 jam ya. Kita akan cek hasilnya. Kebetulan ada yang pesan ini 1 gelas, belum berangkat sudah ada yang pesan ya. Langsung kita eksekusi. Nah, seperti itu hasilnya ya sobat-sobat sekalian. Dan untuk takarannya seperti ini ya. Gulanya cukup 2 sendok irus ya. Itu kita kecilin, irus sayur. Untuk sagu mutiara juga 1 aja, 1 sendok cukup. Kemudian santan, ini santan bercampur es ya.
sekali ini bosku. Oke, ini hasilnya ya, bisa dilihat sudah bisa langsung dieksekusi dalam waktu 2 jam dari produksi ya. Oke, warnanya lumayan cantik ya sobat ya. Oke, coba kita akan taruh di atas tutup toples ya, seperti apa hasilnya. Oke, kenyal sekali ya. Alhamdulillah, sangat kenyal, perfect sekali. Seperti ini ya. Oke, bisa dilihat seperti ini, sangat pulen dan kenyal ya. Maaf ini agak kurang cahaya sebentar. Oke, seperti ini ya, bisa dilihat sangat bagus sekali. Oke sobat-sobat sekalian, terima kasih telah menyaksikan tutorial dari kita. Semoga bermanfaat, semoga video-video kita menginspirasi. Selalu kita doakan semoga seluruh subscriber kita sukses ya untuk menjalankan usahanya, mau dari yang mau menjalankan cincau maupun es doger. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.